Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Puskesmas Cijaku kembali hadir. Saya Medan Irma dan ditemani dengan Wahyu. Ini kita akan membahas tentang masalah sehat. Ini kesehatan. Dan tahun ini bersama dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Depok. Nanti di sini kita akan bincang santai. Jangan lupa sobat Poci yang belum subscribe. Ya, subscribe dulu ya. Di TikTok Puskesmas Cijaku, Instagram Puskesmas Cijaku, kemudian YouTube juga ya. Pasar Cijaku. Kita tadi sudah perkenalan dari Puskesmas. Sekarang kita mau perkenalan narasumber. Kali ini bersama dengan narasumber dari Dinas Kesehatan. Bersama dengan Bapak Muhammad Sobri Hermawan, SMMM, dan beliau adalah sebagai Kabid SDK Farmasi dan POM. Ditemani dengan Bapak Ibu Fahmiwati Hidayat, STM, Sarjankes Primer Mutu dan Akreditasi Kosnya. Gimana nih Bu Fahmi dan Pak Sobri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bila bisa berkunjung. Podcast kecil-kecilan kami, terima kasih. Kesekian kalinya bisa berkunjung ke Cijaku dan alhamdulillah hari ini kita bisa masuk di podcastnya Cijaku ya Pak ya. Nunggu tadi dari sekarang Mbak. Dan menunggu podcastnya Cijaku. Terima kasih atas kesempatan hadir di podcast Puskesmas. Tadi kita sudah mulai itu ya berbicara tentang sehat. Kita sudah sehat ya. Ada tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu sehat dimulai dari deteksi dini dengan sehat. Yuk ngobrolkan. Kita langsung ke pertanyaan. Siap. Tadi dimulai dari sehat, dimulai dari deteksi dini dengan sehat. Mungkin ada sobat podcast Puskesmas Cijaku juga belum mengetahui tentang adanya TKB. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih apa program dari pelayanan sehat? Dari apa itu dulunya? Apa itu TKB? Ya, CKG, cek kesehatan gratis. Ini sebenarnya bukan produk baru. Ini mungkin sudah kita masuk tahun kedua. Bagaimana program ini sebagai titah daripada Presiden kita, salah satu menjadi program prioritas dari Presiden kita, kesehatan gratis. Program hasil terbaik cepat kalau tidak salah, itu daripada program unggulan yang menjadi prioritas nasional. Bagaimana kegiatan ini dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini penyakit dari semua masyarakat kita, semua siklus hidup.
Jadi semua kelompok umur semua wajib untuk ikut periksa kesehatan gratis ini, dan diwajibkan 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali untuk dilakukan pemeriksaan agar diketahui penyakit lebih awal. Kalau yang punya penyakit juga bisa diketahui lebih dini supaya pengobatan kemudian ataupun tindak lanjutnya bisa dilakukan untuk daripada penyakit yang lebih lanjut sampai dengan mungkin komplikasi. Mungkin itu kami bisa menambahkan. Jadi untuk program CKG ini memang sudah berjalan untuk tahun kedua ya. Sebelumnya kita sudah berproses dengan CKG itu kalau nggak salah di pertengahan tahun 2025 ya, teman-teman sudah melaksanakan CKG di tahun 2025. Nah, ini adalah tahun kedua untuk pelayanan kesehatan gratis. Tujuan utamanya adalah satu, yaitu identifikasi faktor risiko. Betul, dari semua siklus hidup. Kalau misalkan teman-teman atau masyarakat sudah aware dengan faktor resikonya, dia akan tahu apa yang yang dia harus lakukan. Tapi kadang masyarakat itu menyikapinya berbeda. Ada yang mungkin aware, ada juga dia takut ya, antipati dengan hasil dari CKG. Ada yang misalkan, saya berdasarkan hasil kolesterol, saya harus menghindari makanan atau harus mengikuti pola hidup yang sehat. Tapi ada juga yang dia, waduh, nih kayaknya CKG, ketika saya harus dilakukan CKG, nanti saya tiba-tiba kolesterol saya tinggi gimana nih? Akhirnya dia menghindari yang namanya cek kesehatan gratis. Nah, jadi pemerintah melalui program CKG ini ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar tiba-tiba ya jangan sampai ketika sudah parah, ketika sudah kejadian baru deh berperiksa. Nah, jadi kita lakukan promotif, preventif sebelum akhirnya terjadi. Seperti itu. Tadi kata Pak Sofi juga bahwa CKG adalah salah satu program, ya, salah satu program yang dari pemerintah untuk mendeteksi resiko, pencegahan serta memantau kondisi tubuh masyarakat. Terus tadi Ibu Fahmi juga bilang bahwa salah satunya adalah upaya preventif. Betul. Upaya pencegahan, promotif ya. Upaya pencegahan agar deteksi dini penyakit berdasarkan siklus masyarakat. Gitu dong. Tadi ada yang dibilang bahwa kata Ibu Fahmi tadi ada yang sudah tahu mungkin, ada yang belum tahu tentang CKG tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi masyarakat tidak perlu takut untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Ada lagi dok yang bertanyakan? Ada nih pertanyaan selanjutnya ya. Tadi sudah mungkin sedikit disinggung ya oleh dan latar belakang hadirnya program CKG ini. Apa nih Bu yang latar belakang? Yang latar belakang kok sampai ada program yang luar biasa ini ya. Latar belakangnya sebenarnya hadirnya dari siapa dan apa? Ya sebenarnya mungkin menangkap dari fenomena yang terjadi sekarang. Menular yang sekarang belum tertangani. Tapi kita sudah dihadapkan lagi dengan penyakit tidak menular. Kan mungkin tentang kejiwaan, penyakit mental terkait dengan mental juga jadi isu terbaru ini. Bukan saja ya betul, bukan hanya di kalangan dewasa, bahkan di anak-anak pun sudah ada. Nah, ini sudah terjadi perhatian kita semua. Dan harapannya karena ini sudah masuk tahun kedua, seperti kita selalu berupaya. Nanti Puskesmas Jago juga sudah bagus sekali nih. Selain mungkin sudah ada TikToknya, ada YouTube-nya, selain kita juga selalu fokus di medsos teman-teman ya, menyampaikan bahwa CKG ini sebagian besar saya yakin masyarakat sudah mendengar, sudah mendapatkan informasi tentang CKG ini. Tinggal masyarakat memanfaatkan momen ini, event ini
ya harapannya terus di-push seperti pemerintah ini, ya harapan supaya jadi habit, supaya jadi kebiasaan dari kita semua. Bagaimana kita bisa memeriksa kesehatan lebih awal, tidak menunggu sakit dulu, tidak menunggu ada keluhan dulu. Seperti tadi mungkin yang belum sakit supaya tetap sehat, harapannya gitu kan, supaya tetap sehat. Yang sakit pun bisa kita tahu lebih awal supaya bisa. Yang udah sakit, ya apa namanya sekarang dalam kondisi sakit juga bisa atau pelihara penyakit DM misalnya, HP. Kalau dia rajin periksa itu sebenarnya harapan hidupnya masih bisa dipanjang. Karena saya mau jadi kemana-mana ceritanya. Udah pengalaman ya Pak. Saya orang tua itu udah punya hipertensi 10 tahun, tapi karena rutin, karena rajin gitu kan, kontrol, minum obatnya, alhamdulillah bisa ke pasar gitu. Bisa ke pasar. Ya, jadi mungkin itu tuh, tapi banyak juga mereka yang apa namanya yang itu masih bisa, masih produktif. Gitu kontrolnya itu. Itu mungkin upaya untuk menyadarkan salah satunya ya CKG ini. Ini sekali kita memberikan kesehatan, tidak menunggu sakit, lalu kontrol. Apalagi beri kesempatan. Gratis boleh. Biasanya kalau yang gratis-gratis itu suka banyak yang nyari ya. Nah sekarang tinggal bagaimana yang namanya kesehatan gratis itu juga banyak yang nyari. Bukan hanya barang-barang gratis aja yang banyak diburu, tapi tadi untuk CKG juga harusnya banyak kepesertaan yang mengikuti untuk pelaksanaan CKG ini. Itu adalah tadi yang belakang-belakang. Artinya mungkin ada yang tingginya tadi, tingginya penyakit tidak menular. Berarti tadi kata Bu Fahmi adalah salah satu upaya promotif. Ini juga kita termasuk. Betul. Ini adalah bagaimana kita mempromosikan. Jadi kita salut ya Pak ya, terkait dengan upaya promotif atau promosi dari Puskesmas Cijaku. Ini selain juga virtual, kemudian juga teman-teman sudah langsung ke lapangan bagaimana mempromosikan terkait dengan pelayanan kesehatan. Sebenarnya untuk media ini juga lebih efektif ya terkait promosi, karena memang sekarang itu zaman digital, di mana-mana lebih banyak mantengin HP dibandingkan dia berinteraksi secara langsung. Mungkin seperti itu. Di sini untuk yang Cijaku punya live TikTok, kemudian IG juga saya sering mantengin YouTube, update terus kegiatannya, dan YouTube juga ya, YouTube juga alhamdulillah teman-teman sangat kreatif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Ini salah satu promosi kita. Betul. Betul, tampak luar biasa katanya juga. Iya dong. Bisa 4 ya. Cuman karena memang pakai sepatu jadi nggak bisa. Sebenarnya kalau tadi kita sudah bahas, Pak Sopri tadi sudah menjelaskan mengapa masyarakat penting memanfaatkan kesehatan ya sejak ini. Salah satunya itu Jombang Identifikasi apa Pak Prosikonya. Terus selain dari pemeriksaan yang tadi, sebenarnya kalau pemeriksaan CKG ini bagian dari program bukan hanya sebenarnya ada program khusus ya. Ini ada terintegrasi semuanya ikut ambil ya, termasuk sasaran pun yang jadi tujuan kita itu semua kelompok umum ya, semua siklus hidup, jadi tidak ada batasan karena pemeriksaan juga sudah ada porsinya sendiri. Kelompok yang lansia bagaimana, dewasa bagaimana, anak-anak, dan bayi baru lahir itu beda porsinya sendiri. Dan ini jadi satu dalam satu program cek kesehatan gratis ini. Jadi tidak ada misalnya ini hanya untuk programnya yang lansia, khusus 30 ambil enggak. Semua jadi satu, semua yang betul terintegrasi. Jadi tidak ada program khusus. Semua ikut terlibat. Tidak hanya program pelaksana atau pelaksana kegiatan di lapangan,
tapi manajemen juga ikut ambil. Tidak hanya puskesmas, dinas kesehatan juga punya tanggung jawab. Tidak hanya daerah, pusat pun ikut bertanggung jawab juga. Bagaimana logistik, peralatan, itu juga masuk. Saya juga perlu jadi perhatian pemerintah pusat daerah. Bagaimana program CKG ini harus jalan. Dan ini karena sangat baik sekali. Tentunya ini akan jadi bagus kalau misalnya dimaksimalkan oleh masyarakat. Adalah tidak perlu ragu, datangilah kami, atau bisa datang mungkin di event-event tertentu ya. CKG ini kan gue juga tidak hanya di puskesmas kan. Ada luar lapangan ya. Ada luar lapangan juga. Jadi manfaatkanlah itu, karena di CKG ini juga tidak hanya terbatas hanya di pelayanan di tempat tertentu, misalnya dalam puskesmas saja. Kalau memang di puskesmas tidak terpecahkan masalahnya, kita bisa tindak lanjut ke fasilitas yang lebih lanjut. Jadi ini adalah integrasi dari semua program kesehatan. Kita dari bagian program. Ya. Tentu saja, tapi semua terintegrasi. Kalau dari puskesmas Sidapu juga ada kegiatan rutin dilaksanakan di pemeriksaan CKG. Jadi kita ada program pengajian Sapeci. Ini program unggulan ya. Program unggulan Cidapu. Apa dari kecamatan? Kepanjangannya baru Sapeci. Tapi kita tiap bulan juga ikut pemeriksaan CKG itu. Tertipan itu ya, bola ya. Iya. Yang Sapeci ini saya lupa. Ya, jadi kalau misalkan tadi ya ada kegiatan dalam gedung, ada kegiatan luar gedung, termasuk tadi Sapeci ya, Sapeci itu program dari kecamatan. Mungkin nanti selalu ikut. Mungkin nanti kalau misalnya ada event 17-an, nah bisa tuh buka stand. Ya, selalu ya. Di setiap itu kita selalu ada di lingkungan. Tuh. Jadi masyarakat Sidapu juga sebenarnya tadi betul kata Pak Sobri, tidak hanya di kita ada di luar kegiatan. Dalam gedung dan luar gedung ya. Apalagi nih Pak? Mungkin kita kembali ke sasaran mungkin Pak, sasaran pelayanan kan. Ya, tadi udah disinggung sedikit ya. Siapa saja yang menjadi sasaran program CKG? Ya. Nah, untuk sasarannya sendiri memang tadi ya, untuk sasarannya adalah siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir 2 hari, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan, kemudian juga ada balita dan anak prasekolah sampai dengan usia 6 tahun, kemudian ada anak usia sekolah 7 sampai dengan 17 tahun, kemudian ada usia remaja sampai dengan usia produktif mungkin ya, dan lansia di atas 65 tahun. Jadi semua siklus hidup mulai dari bayi lahir sampai dengan lansia itu adalah sasaran CKG. Jadi tidak hanya pada usia tertentu saja dilakukan CKG, tapi semua sasaran itu dia punya proporsi untuk dilakukan screeningnya. Misalkan untuk bayi apa saja yang akan dilakukan pemeriksaannya, kemudian anak, sekolah, bayi balita, nah itu semua punya paket layanannya ya yang biasa teman-teman lakukan. Ketika misalkan ibu bidan, perawat, atau misalkan tenaga kesehatan yang hadir untuk melakukan pelayanan tersebut, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di masyarakat itu jangan takut, bayi saya mau diapain? Nah itu adalah suatu rangkaian pemeriksaan kesehatan dalam rangka biar anak kita atau bayi kita itu sehat. Jadi jangan sampai takut atau menolak. Kita tidak akan keluar dari SOP terkait dengan pelayanan CKG. Untuk pelayanan sekolah juga sama ya, ada paket-paket pelayanannya. Jadi Bapak Ibu untuk awali murid, ketika misalkan anaknya tadi ditanya ada pelayanan apa kesehatan, silakan digali apa saja yang mereka dapatkan atau dilakukan pemeriksaan ketika mereka di sekolah. Ini seperti itu. Untuk kami mungkin ada yang sobat puskesmas Sidapu juga ada yang tidak tahu nih batasan usia tertentu tahunnya misalkan
bahkan yang datang ke CKG itu hanya untuk dewasa dan Dewasa. lansia. Ternyata dari bayi itu udah mulai Iya, dari bayi dilakukan. pun bisa. Jadi kan dari bayi, dari kelas sekolah juga tadi. Itu. Ya, dewasa Sampai lansia. lansia. Jadi nggak ada pengecualian. Iya. Ya. Tidak Semua ada. berarti ya, Semua siklus itu semua. adalah sasaran kita untuk dilakukan CKG dan gratis. Gratis. Ya, biasanya yang gratis-gratis itu harusnya banyak peserta. Iya, harusnya. Ya, tapi tadi jangan takut untuk melakukan CKG. Asumsi kita harus positif terlebih dahulu. Hasil CKG harus ditindaklanjuti dengan pikiran yang positif. Jangan sampai ketika misalkan hasil kolesterolnya tinggi, kita sudah, waduh, bentar lagi saya jantung nih. Jangan sampai saya bentar lagi stroke nih. Nah itu ya, itu kadang yang membuat asumsi CKG ini menjadi negatif. Tadi berarti sudah jelas ya dari sobat podcast masih diatur bahwa yang untuk pemeriksaan CKG itu tidak hanya di usia dewasa dan lansia, jadi semuanya juga bisa ikut dalam pemeriksaan. Jadi kalau dibilang seluruh siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan lansia itu tadi batasan-batasan berarti tidak ada batasan usia tertentu ya dok ya. Terus ini juga layanan kan untuk semua masyarakat. Terus apa lagi dok yang perlu ditanyakan? Seru kayaknya. Luar biasa. Perlu dicatat masyarakat jangan takut ya. Iya. Justru dengan Kita deteksi harus ini, thinking terlebih dahulu. iya. Terus kalau ketahuan penyakitnya bisa cepat diobatin. Ya. Betul. Jadi tadi Mencegah lebih baik daripada mengobati. terus biasanya nih Bu kalau misalkan kita ke CKG informasi yang disampaikan mungkin sedikit. Apa sih yang dibawa misalkan untuk pemeriksaan CKG kita mau datang ke puskesmas atau bahkan ke di luar gedung apa saja yang harus Syarat-syarat gitu ya. Syarat-syaratnya gitu. Nggak ada syarat khusus sebenarnya. Mungkin bawa KTP, identitas lah. Kalau ada KTP kakak bisa untuk keluar. Kalau nggak punya kakak adik boleh nggak? Kalau nggak punya kakak tetangga boleh. Atau mungkin gini ya Suruh juga pulang aja, untuk pulang aja. apa namanya sobat-sobat yang punya bayi, yang punya balita, ini bawa kartu KMS kali Bu KMS. Oh, Bu KIA. Bu KIA. Yang punya BPJS juga bisa dibawa BPJS ya. Nah, mungkin yang belum punya tetap boleh didatang dan pasti dilayani. Nah, tapi alangkah lebih baik ketika sebelum datang ke pelayanan minimal 1 bulan sebelum lah tuh, 1 bulan sebelum kalau memang belum punya BPJS bisa buat tuh. Khawatirnya ketika periksa nanti ternyata ada yang harus ditindaklanjut nggak bisa di puskesmas, harus rujuk nih ya tata laksananya. Nah kalau punya BPJS kan nanti lebih mudah, lebih enak pembiayaannya terutama mereka nanti bisa disampai. Gitu sih. Tapi secara garis besar sebenarnya identitas saja cukup, sudah cukup. Untuk KTP, kalau enggak kakak, adiknya. Atau keduanya ya. Adanya jangan dibawa. Kakaknya aja yang dibawa. Ya. Kalau ada yang kecil kan belum punya misalnya boleh bawa KIA-nya. Jadi yang tidak punya BPJS pun tetap bisa ya. Bisa. Ya, Pak, ya. Harus kita layani. Berarti ditekankan lagi dong. Iya. Nah, jangan sampai masyarakat tidak tahu nih, oh yang CKG itu hanya untuk yang punya BPJS, tidak. Oh, benar. Semua itu kita layani. Punya jaminan, tidak punya jaminan. Tapi tadi kenapa Pak Sobri ini menekankan yang belum punya kartu BPJS, ayo bikin. Karena tadi khawatirnya ketika hasilnya ini memerlukan tata laksana, kita sudah punya jaminan. Oh dirujuk, oh silakan dirujuk misalkan ke puskesmas. Nah itu nanti ada tata laksana lanjutan. Kenapa? Biar diketahui apa aja faktor resiko yang mengikuti hasil CKG tadi. Jangan takut. Ya intinya itu ya dok, jangan takut. BPJS punya BPJS ataupun enggak, Tetap Silakan dilayani aja. oleh kita. Silakan aja. Ini informasi yang sangat penting ya dok ya. Jadi semua bisa datang. Yang tidak punya BPJS pun bisa datang. Terus tadi Bu, kalau misalkan tadi yang datang ke layanan ya, kayak puskesmas, terus di luar dari puskesmas, berarti dari seluruh siklus hidup itu pemeriksaannya pun pasti berbeda.
Betul, masing-masing siklus itu punya paket pelayanannya. Kan tidak mungkin bayi balita kita lakukan cek GDS, cek kolesterol, kan tidak mungkin. Jadi ada paket-paketnya sesuai dengan siklus hidupnya. Dan di puskesmas ini aku kalau misalkan dalam kegiatan CKG kita selalu ikut disertai dengan dokter. Betul, itu kenapa ada dokter? Karena memang tadi ada tindak lanjut dan edukasi dari tenaga kesehatan atau dari dokter. Jangan takut untuk datang ke pelayanan kesehatan CKG. Apalagi dok yang mau ditanyakan sama dokter? Tadi dari umur sudah, terus dari persyaratan juga tadi sudah, terus tadi untuk pemeriksaan kesehatannya pun tadi berdasarkan umur, ya siklus-siklusnya. Gitu. Kalau misalkan sekarang kan tadi di awal sudah melalui media sosial, gitu. Apakah untuk cek kesehatan gratis ini juga sama nggak kita harus menggunakan aplikasi tertentu? Untuk aplikasi tertentu sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat. Tapi kalau misalkan memang terkendala itu tidak apa. Yang penting datang on the spot dan membawa kartu identitas, insya Allah dilayani. Kenapa kita menggunakan aplikasi? Karena nanti raport kesehatannya akan muncul di aplikasi tersebut. Hasil-hasil pemeriksaannya, screening mandiri, kemudian hasil lab yang dilakukan ketika CKG itu akan muncul di aplikasi Satu Sehat tersebut. Oh ternyata kolesterol saya tinggi, ternyata GDS saya rendah. Nah itu akan menjadi reminder buat kita kalau misalkan memang kita sudah menginstal aplikasi Satu Sehat. Tidak menggunakan sehat, yang penting datang. Betul, yuk mari kita datang. Kalau ada 3. Betul. Ada Satu Sehat mobile, bisa juga chatbot. Satu lagi kalau memang tidak punya tadi, bisa kita bantu nanti sama petugas kita yang ada di puskesmas atau ada pada saat pelayanan di event-event tertentu. Kalau memang tidak punya, oh saya belum download nih Satu Sehat mobile-nya, oh saya lupa belum WhatsApp, nggak apa-apa, bisa dibantu. Tapi pastikan ya nomor teleponnya aktif, betul. Nomor telepon atau WhatsApp-nya, karena nanti raportnya dikirim ke nomor tersebut ya Bu. Iya. Raportnya, hasil pemeriksaannya, gitu. Pastikan nomor teleponnya punya Bapak Ibu sendiri, gitu. Jadi bukan punya orang. Ya tangga. Punya tetangga. Nanti nyampainya ke tetangga dong. Ya. Gitu. Atau boleh nggak? Boleh kalau tidak punya, boleh nggak? Ya, boleh. Keluarga terdekat lah, boleh Bu. Jadi jangan sampai ada alasan nih, oh saya alasan nggak punya, nggak punya. Tenang, semua pasti ada solusinya. Datang aja dulu ke puskesmas, datang dulu ke tempat pelayanan kami. Gitu. Nanti kita Ada solusinya dari dokter, dari Bu Bidan, dari Om Ajat, dari yang lainnya ya, kan ada solusinya. CKG. Kalau tidak punya HP, nomor boleh kita ketik Om Ajat. Iya. Boleh diketak ke Bu Bidan Masih bantu ya Pak Ajat ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi hambatan karena masalah tidak punya handphone, tidak punya nomor telepon, nggak jadi CKG. Enggak. Jangan sampai jadi hambatan. Ya, takutnya kan ada yang seperti itu Ya. juga disampaikan. Apalagi nih dok yang Baik. disampaikan. Ya, ini lebih detail ya terkait apa saja sih yang tersedia dalam layanan cek kesehatan gratis tadi yang di situs saja, mungkin dari bayi apa saja, di sekolah, di dewasa, remaja dan lain sebagainya. Pemeriksaan biasanya. Wah itu luar biasa. Waduh, luar biasa itu. Banyak banyak. Kalau biasa kalau buat BBA tuh ada Ada 6. Ada 6 untuk screening. Untuk anak 8. Iya. Nah, dewasa itu sampai 20 kalau nggak salah. Iya, sampai 20-an. dengan tes kejiwaan, kemudian PPOK, kemudian jasmani. Nah itu mungkin ada paket-paketnya tersendiri untuk semua siklus. Yang pasti antropometri pasti di semua Ya, ada. Terus yang beda lagi mungkin di BBL, lahir itu ada SHK, screening hipotiroidita loh, itu yang beda loh. Terus ada lagi mungkin tadi kata Ibu udah disampaikan, nggak mungkin kita periksa GDS sama bayi kan nggak juga. Pasti ada di kelompok ya dewasa gitu. Dan screening tertentu tadi. Tapi kalau tidak salah sekarang sudah ada mulai screening jiwa
untuk Anak sekolah itu mulai Ya. itu sudah Anak dilakukan sekolah. screening mental baik itu yang SD ataupun sampai dengan SMA. Iya, kita sudah melaksanakan kemarin itu namanya program K3R. Dari anak sekolah. Kayak kecamatan kita. Kalau paketnya lengkap sudah sesuai. Kalau menurut kita sih ini udah cocok lah, Udah sesuai pakai porsi. lengkap. Udah pakai Sesuai lengkap. porsi. Ya, jadi banyak sekali paket pemeriksaannya yang sangat bermanfaat ya. Nanti Yang datang. deteksi ya di semua Yang siklus. jangan takut. Intinya itu. Ini pertanyaan tadi sudah di ini dok. Berarti ada nggak yang Om Chandra dari TikTok pertanyaan? Oh dari ya netizen. Ini kebanyakan netizen ya kan? Ini kebanyakan netizen. Oh, Yang kasih ini kebanyakan pertanyaan belum ada. Ada. Oh, apa katanya Om? Diukur dari perubahan perilaku hidup sehat dan mengikuti CKG. Itu apakah gimana? Pertanyaannya apa? Mungkin cek Komen aja. peningkatannya peningkatan ke kualitas. Ya betul tadi ya promotif dan preventif. Emang harapannya itu tujuan akhirnya itu kesana. Kesehatan. Jadi bagaimana kita mengedepankan preventif dan promotif itu. Bagaimana pencegahan, kita mengetahui penyakit lebih dulu. Nah itu, jadi harapannya ini jadi habit ke depan. Jadi tidak perlu digembor-gembor, harapan seperti KB zaman dulu. Iya. Mana harus ngejar gitu kan. Bisa Tapi sekarang, datang sendiri. datang sendiri malah bayar. Iya. Malah bayar. Mahal gitu. Nah iya, ini bisa harapannya bisa begitu ke Jadi depan. habit. Betul. Jadi bagaimana mereka sakit ataupun tidak, setiap tahun mereka harus periksa. Gitu. Rumah sakit berapa kita harus medical check up? Sampai 900.000. Nah, iya kan? Kalau ini udah ada paket yang gratis, Tinggal buat periksa. screening jiwa aja 400.000 lebih. Gitu. Kalau di sini sudah disediakan. Gratis. Gratis. Ayo cek aja. Ayo. Buat yang mau nanya, yang mau ngobrol-ngobrol sama kita, Iya. Ada lagi ya Om? boleh. Jadi intinya mengenali tubuh ya sejak dini. Deteksi. Deteksi dini. Deteksi. Tadi menyinggung rumah sakit, apakah rumah sakit juga bisa? Tapi apakah cuma puskesmas saja? Dan fasilitas kesehatan mana saja yang dapat memberikan pelayanan CKG? Baik. Saat ini memang kita masih fokus di puskesmas ya, masih fokus di puskesmas. Ada juga mitra kita ini yang sudah memang bisa melakukan CKG yaitu klinik Polres dan betul dan pos kesehatan yang ada di stasiun Rakas Bitung. Ya, nah itu sebelum pintu keluar sebelah barat ada pos kesehatan yang bisa melakukan CKG. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat ini memang masih ada beberapa masih untuk fokus puskesmas, kemudian beberapa klinik tadi. Tapi harapannya adalah ke depan kita dari pemerintah itu untuk klinik-klinik ataupun mitra dari pemerintah sendiri pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi itu adalah program jangka panjang. Mitra dari kita, mitra pelayanan itu bisa melakukan pelayanan kesehatan. Yang mudah-mudahan nanti dalam jangka waktu dekat itu untuk klinik maupun yang lain bisa melakukan. Saat ini memang masih terfokus, tapi mudah-mudahan ke depannya baik mitra pelayanan kesehatan, klinik atau jejaring, kemudian rumah sakit itu bisa melakukan CKG. Tapi saat ini masih di tataran puskesmas. Betul. Kemudian Semua bisa melakukan CKG. Tapi emang kalau rumah sakit kan berbeda. Kalau yang paling banyak di kita ya puskesmas dan jaringannya tentunya. Betul. Iya. kontak ya. Betul. Kita mungkin yang lebih dekat ke masyarakat. Mereka kita cek lagi harus ke Rangkas Bitung, ke rumah sakit jauh. Paling Iya. Tapi paket itu sudah ada di puskesmas sudah ada. Jadi sebenarnya tidak perlu ke rumah sakit. Dan nanti apabila tadi ditemukan yang harus ditindak lanjut, baru rujuk. Baik. Kayaknya kita sudah ada di Selanjutnya mungkin masyarakat ada yang pengen CKG nih, Mbak Bu ya. Gimana ya untuk tahu jadwalnya? Apakah ada hari-hari tertentu atau mungkin setiap hari buka atau gimana tuh supaya ini masyarakat tahu pas CKG-nya pas mereka mau datang.
terkait dengan jadwal pelaksanaan CKG, Bapak Ibu sekalian jangan takut ya. Puskesmas Cijaku ini melayani Bapak Ibu yang mau melakukan CKG di hari kerja ya. Hari kerja kita dari Senin sampai dengan Sabtu, jam operasional puskesmas. Bapak Ibu sekalian sudah tahu, mari datang, jangan takut tidak dilayani. Jadi kalau misalnya mau melakukan CKG di hari Senin, Selasa, Rabu, silakan ya. Insya Allah puskesmas Cijaku ataupun puskesmas lainnya menerima Bapak Ibu yang mau melakukan CKG di puskesmas. Jangan takut tidak dilayani. Hari kerja ya. Terakhir pertanyaan. Oh ini Masih ada satu lagi nih terkait dengan CKG ya, ada program yang akan kita laksanakan terkait dengan tracing TB terintegrasi dengan CKG ya. Insya Allah pada tanggal 10 Agustus ini bila tidak ada halangan kita akan melakukan tracing TB terintegrasi CKG untuk Cijaku ini ada 5 desa ya, 5 desa yang menjadi lokus kegiatan ini. Apa sih itu tracing TB terintegrasi CKG? Jadi pada lokus yang sudah ditetapkan tadi diharapkan yang kontak erat bila ada pasien dalam satu rumah, kemudian di dalam satu rumah itu ada anggota keluarga yang juga tinggal bersama, yang kontak erat, nah itu akan kita hadirkan untuk dilakukan pemeriksaan CKG. Nah, kenapa kita melakukan tracing TB tadi? Karena memang Indonesia ini menjadi peringkat ketiga di dunia untuk kasus TB. Ya, untuk kasus TB. Nah, jadi mohon keikutsertaannya untuk Bapak Ibu sekalian. Kita sukseskan program tracing TB terintegrasi CKG. Satu lagi Bu, yang terkait dengan calon jemaah haji kita, gitu kan, yang tahun depan yang rencananya akan melaksanakan ibadah haji, itu juga harus melakukan cek kesehatan gratis. Nah, karena nanti database untuk data kesehatan awalnya diambil adalah dari CKG ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang dijadwalkan untuk tahun depan itu untuk ibadah haji, segera datang ke puskesmas ataupun datang ke tempat-tempat event tertentu yang dilaksanakan puskesmas Cijaku nih. Atau Bapak Ibu yang ada di wilayah lain silakan datang ke tempat terdekat pelayanan cek kesehatan gratis, lakukan pemeriksaan di sana. Nah, karena ini akan jadi kewajiban dari kita semua ya, bagaimana Bapak Ibu calon jemaah haji itu harus di CKG terlebih dahulu. Informasi yang sangat penting ya tadi. Ya, ini yang terbaru nih yang akan launching tadi tracing TB, kemudian data untuk haji juga akan kita ambil itu dari CKG. Ya, berarti sudah dijelaskan semua. Kita langsung ke ini aja dok, mungkin pertanyaan terakhir. Dari kegiatan pesan mungkin bagi masyarakat yang masih takut atau takut tadi ya, takut untuk memeriksa. Intinya itu sebenarnya Ada pesan, ada tips atau tips and trick mungkin. Untuk masyarakat ini supaya nggak takut gitu. Ya tadi selalu kita ulas lagi, ulang lagi takutnya sebenarnya sih itu yang dirasakan saja, yang dirasakan. Apa tuh? Nontonnya 3.000. Luar biasa. Luar biasa. Sama TikTok ya. Sebenarnya kan yang butuh dari perasaan saja. Tapi cara pandangnya kita geser. Oh, itu pemeriksaan kesehatan saya khawatir nanti kalau saya ketahuan saya harus gimana ini? Mindsetnya Kita geser itu kita lihat bahwa oh saya butuh kondisi saya tahu saat ini seperti apa gitu. Jadi ketika nanti hasilnya seperti apapun itu pastinya akan menjadi solusi untuk Bapak Ibu semua. Oh ternyata saya alhamdulillah masih sehat. Kemudian ditemukan, oh saya ketemu nih gejala ini. Nah itu kan bisa tahu lebih awal. Yakin dengan penyakit yang kita bisa tahu lebih awal, penyembuhannya, pengobatannya tentu kan lebih mudah mungkin dok. Gimana dok? Betul kan? Dengan kita tahu lebih awal penyakitnya pasti akan lebih mudah sembuh, lebih mudah untuk
dan mungkin bisa dicegah, bahkan ya penyakit itu bisa dicegah, depresi. Karena tidak semua penyakit yang ditemukan misalnya itu harus diobati, enggak juga. Mungkin ada juga yang terkait dengan perilaku. Oh, harus dirubah nih pola tidurnya, pola makannya. Oh, kurang minum ternyata gitu kan. Bisa diatur untuk hidrasinya. Nah itu mungkin kita bisa tahu tadi faktor resiko kita. Mungkin kalau dibiarkan saja sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun misalnya kurang minum, oh, resiko lebih jauh. Tapi kalau kita tahu di awal, oh ternyata kita kurang minum nih, kita lebih tahu di awal, insya Allah aman. Oh ternyata dok harus minum, menurut untuk saya porsinya sekian gelas ya gitu. Nah nanti pasti Bapak Ibu dapatkan ketika pada saat konsultasi dengan petugas kesehatan kami ataupun dokter, pasti nanti diberikan tips and triknya ya, terutama mungkin terkait dengan rapor nanti yang hasil dari pemeriksaan itu. Kami ada tips yang lain nggak tuh? Kalau saya sih satu aja, tadi ya mindsetnya kita rubah, jangan sampai negatif. Negatif. Oh CKG walaupun belas nggak mau tetap ya. Tetap itu biasanya yang sudah terpatri, jangankan masyarakat, bapak ibu tenaga medis kadang ada, ya. Jadi kita menjadi suri teladan untuk bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Jadi pertama adalah mindset kita rubah menjadi selalu yang positif apapun itu, dan yang kedua yang saya ingin ajak dari bapak ibu sekalian, ayo CKG, jangan takut untuk melakukan CKG. Ya. Pastinya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Setuju. Mencegah lebih murah dibanding mengobati. Kalau ini gratis, kalau ini gratis, gratis betul. Dan memang penyakit di depresi itu ternyata sebagian besar itu bisa dicegah. Iya. Jadi ya sebanyak orang-orang sakit ini bisa dicegah dengan adanya CKG. Ini adalah momen untuk masyarakat periksa dulu, deteksi, kemudian jangan sampai terjadi ya Pak ya. Betul. Kemudian selanjutnya mungkin harapan kami, harapan dari Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan untuk CKG ini apa ya? Harapan ke depannya. Ya, harapan tentunya kesadaran dari kita semua, bukan hanya masyarakat. Kesadaran dari kita semua. Dari masyarakatnya sudah melihat bahwa ini adalah penting ya. Penting yang harapannya bisa menjadi habit, bisa menjadi kebiasaan kita. Ini adalah kebiasaan baik yang bagus sekali ya, apabila kita bisa memeriksakan diri kita minimal 1 tahun sekali, dan saya juga sampaikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada di Cijaku, tetap semangat ya, dan terus tingkatkan layanan kita, dan Bapak Ibu semua pastikan untuk datang ke Puskesmas Cijaku ataupun jaringannya, ataupun bisa datang ketika event-event tertentu yang Puskesmas Cijaku buka untuk cek kesehatan gratis, silakan datang, manfaatkan dengan baik ya. Dan harapannya kita bisa lebih sehat, dan tentunya kalau sehat pasti lebih produktif. Ini tuh waktunya harapannya tadi disampaikan panjang lebar. Saya harapannya tadi masyarakat datang ke Puskesmas Cijaku atau di jaring, yuk kita sukseskan program cek kesehatan gratis. Terus ini dok, tadi kan masyarakat juga harus mendapatkan informasi dan terkait dengan ini. Kita juga tadi sudah di awal sudah menginformasikan bahwa kita juga punya media sosial, jadi silakan di follow, dicek, di subscribe, di like, di komen. Ada beberapa jadwal. Tentunya komennya yang membangun ya, sampaikan kritiknya yang membangun. Jadi mungkin pesan atau pesannya tadi sudah disampaikan sama Pak Sobe dan Ibu kami, kita di ujung acara. Jadi kita masih banyak yang masih bisa ngobrol setelah ini. Iya, emang enggak, kalau yang namanya ngobrol, gosip itu tidak akan berbeda kalau misalkan kita bekerja, kayaknya bisa sedikit informasi bisa didapatkan oleh sobat Potis semua. Kita di penghujung acara, terima kasih narasumber sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih banyak, luar biasa. Informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat Puskesmas Cijaku. Poci. Ya. Kita belum nyari lagi sebenarnya Pak. Yang lebih diingat belum ada singkatan-singkatannya Pak ya. Untuk saat ini kita Poci. Pantun Pak.
Bentuk. Bentuk. Boleh lah, boleh. Bentuk nih. Kasih cakap. Dia tulis takut lupa. Iya. Ya. Burung merpati terbangnya tinggi. Cakap. Hinggap sebentar di pohon randu. Cakap. Mari periksa kesehatan dini. Cakap. Cek CKG di puskesmas Cijago. Ayo. Ya, Pak, jago. Saya. Iya. Terima kasih tadi sudah disampaikan. Iya, terima kasih. Kita tutup dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat semua.